Baik, selamat pagi semuanya yang sudah masuk tergabung dalam grup. Di sini sudah ada 3 orang dan silakan aktifkan videonya. Saya mau mengecek dulu apakah Anda semua sudah siap untuk menerima pembelajaran dari saya atau belum. Oke, bagaimana? Layar saya sudah kelihatan di sana? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke, baik. Sekarang oke, simak dengan baik ya, karena tidak terlalu lama saya menyampaikan materi. Nah, minggu sebelumnya kita sudah belajar tentang batas letak, luas dan batas Indonesia. Nah, di sini kalau kita lihat secara keseluruhan, pada dasarnya Indonesia itu berbatasan baik di daratan, lautan, kemudian udara. Nah, kemudian apa saja negara-negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia itu? Ada berapa negara? Yang pertama ada Australia, ini di bagian selatan ya, Australia. Kemudian Timur Timur atau Timur Leste. Kemudian ada Papua Nugini di sebelah timur. Kemudian di sebelah timur laut itu ada Palau. Kemudian di sebelah utara ada Filipina. Kemudian menyusul di sini ada Malaysia. Itu yang satu pulau di Kalimantan. Itu ya. Nah, itu berbatasan dengan daratan itu. Kemudian ada Singapura. Cina juga di laut Cina Selatan. Nah, kemudian ada Singapura, kemudian ada Malaysia, kemudian ada Thailand, dan di ujung Aceh itu ada India. Nah, itulah yang berbatasan dengan Indonesia sendiri. Jadi kalau India bukan berbatasan daratannya, tapi lautnya yang berbatasan dengan India. Baik, sekarang kita masuk pada materi yang baru, yaitu karakteristik wilayah daratan dan perairan Indonesia. Nah, jadi kalau dikatakan karakteristik berarti kita harus mengenal seperti apa daratan Indonesia itu maupun perairan Indonesia. Nah, secara umum kita bisa melihat bahwa karakteristik Indonesia itu bisa dilihat dari beberapa hal. Misalnya letak astronomis, letak geografis, dan letak geologinya. Dari letak astronomi sendiri, kita bisa melihat bagaimana iklimnya. Nah, kalau misalnya kita lihat, ini letak astronomis Indonesia. Indonesia itu berada di daerah tepat dilalui oleh garis 0 derajat atau khatulistiwa. Nah, dengan ini bisa dikatakan bahwa Indonesia itu memiliki iklim tropis. Nah, Indonesia memiliki iklim tropis. Nah, sehingga kalau misalnya kita lihat secara kasat mata dari foto udara sebenarnya Indonesia itu berwarna hijau. Kenapa? Karena di vegetasi penutup lahannya rata-rata hutan semua. Nah, ini ditandai dengan kesuburannya. Kenapa? Karena ciri-ciri daerah tropis itu memiliki juga hutan tropis, kan begitu dia. Lebat. Kemudian selain daripada itu, kita lihat dari curah hujannya. Nah, curah hujan di Indonesia itu rata-rata tinggi. Walaupun sebenarnya ada sebagian daerah yang memiliki curah hujannya rendah. Misalnya di sini sudah ada ya di dalam peta saya ini, kita bisa melihat di mana curah hujan terendah itu ada di Sulawesi ini dia. Ya ya. Nah, ini daerah Palu ini. Ada Sulawesi Tengah. Nah, kemudian ada di bagian daerah di timur ini ya, di Maluku. Itu. Kemudian di bagian Papua bagian baratnya ini, di atas ini.
Kemudian sedangkan curah hujan tertinggi itu ada di Pulau Jawa, sebagian Pulau Sumatera ini dia. Di daerah mana ini? Itu di daerah Padang Sidimpuan. Ada Mandeli Natal, Madinah. Nah, kemudian sedangkan di kita sendiri itu termasuk di menengah. Kita curah hujan kita menengah. Namun secara umum sebenarnya rata-rata curah hujan di Indonesia itu tinggi. Berada di antara 2.000 sampai 3.000 mm per tahunnya. Oke, kemudian kita lihat dari vegetasi tutupan lahannya. Nah, vegetasi tutupan lahan dalam arti di sini adalah tumbuhan yang hidup di Indonesia. Kita ketahui bahwa Indonesia itu merupakan hutan tropis ketiga terbesar di dunia. Nah, di atas kita ada Brazil, itu yang paling luas. Ya, paling luas hutannya, kemudian baru Kongo. Setelah Kongo, baru Indonesia. Indonesia berada di urutan ketiga. Nah, jadi begini, Brazil, ini dia petanya. Brazil itu kan di benua Amerika bagian selatan, ya, yang ada sungai Amazon, ya kan? Nah, kemudian baru di Kongo, Afrika, bagian tengah. Nah, sedangkan Indonesia ini dia, ya, Indonesia. Nah, kita di urutan ketiga hutan terbesar di dunia. Jadi wajar dong kalau dikatakan bahwa dengan berkurangnya hutan di Indonesia itu berpengaruh terhadap pasokan oksigen di dunia. Itu jelas berpengaruh karena dari luas hutannya saja Indonesia masuk 3 besar. Kemudian kita masuk kepada zona waktu. Nah, Indonesia dibagi ke dalam 3 zona waktu. Jadi setiap 1 jam selisihnya 15 derajat. Nah, ada waktu Indonesia Barat, ada waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur. Jadi selisih setiap masing-masingnya 1 jam. Nah, mana yang duluan pagi itu atau mana yang duluan menerima cahaya matahari itu adalah bagian timur. Kemudian baru menyusul tengah, baru bagian barat. Jadi kalau misalnya contoh di sini sudah jam 9, maka di tengah masih jam 8, sedangkan kita masih jam 7. Nah, kalau posisinya sekarang sama kita jam 8, maka di bagian timur jam 10. Kalau di sini sama kita jam 8 saat ini, maka di bagian tengah jam 9. Jadi selisihnya 1 jam. Nah, kemudian kita lihat karakteristik Indonesia berdasarkan letak geografisnya. Nah, mari kita lihat satu persatu. Di sini ada arus laut. Nah, kita ketahui bahwa pada dasarnya laut kalau kita katakan kemana rupanya, memangnya air laut itu bergerak, jelas bergerak, memiliki arus. Nah, bagaimana bisa terjadinya arus dipengaruhi oleh beberapa hal. Salinitas itu adalah kadar garam. Kemudian dipengaruhi oleh angin, tiupan angin. Kemudian dipengaruhi oleh penguapan. Nah, kebetulan Indonesia berada di posisi silang. Ya, sebentar saya ulang kembali. Indonesia berada di posisi silang. Nah, ini dia. Ya. Di posisi silang maksudnya begini. Di atas ini ada benua Asia, di bawah ada benua Australia. Di sebelah timurnya ada Pasifik, di sebelah barat selatannya ada India, Oceania atau Samudra Hindia. Nah, ini sekarang dari samudra ini terjadinya penguapan tertinggi itu adalah di Samudra Pasifik. Kita ketahui bahwa itu adalah merupakan samudra yang paling terluas di muka bumi ini. Jadi, di sini terjadi penguapan. Ketika terjadi penguapan, udah ada istilah proses upwelling. Ini selanjutnya akan kita belajar nanti. Apa itu upwelling? Itu naiknya massa air secara vertikal ke atas. Udah, kemudian ada downwelling di mana turunnya nanti massa air itu ke dasar laut. Jadi ketika naik ke atas, maka yang terjadi adanya kekosongan. Adanya kekosongan bagian atas permukaan samudra, sehingga air ini bisa bergerak, ya kan? Arus ini bisa bergerak ke Samudra Hindia ataupun sebaliknya dari Samudra Hindia ke Samudra Pasifik. Itulah arus laut itu. Kenapa bisa terjadi? Karena ada proses upwelling.
dan downwelling. Selanjutnya kita akan pelajari. Kemudian selain daripada itu, letak geografis ini juga berpengaruh terhadap aspek ekonomi. Nah, kita ketahui bahwa Indonesia itu berada di tepat strategis sekali. Kenapa? Ini menjadi Indonesia banyak dilewati oleh beberapa negara-negara yang memiliki pasar tertinggi dunia, misalnya seperti Cina, Korea, Jepang. Nah, mereka itu kalau mau memasarkan barang ke Eropa, maka mereka harus melewati laut Indonesia. Nah, untuk itu makanya Indonesia sebagai dikatakan di situ sebagai rute transportasi internasional. Nah, Indonesia sebagai rute transportasi laut internasional. Itu dia. Kemudian ditinjau dari sisi sosialnya juga, Indonesia tentu akan berinteraksi banyak terhadap negara-negara asing disebabkan oleh posisinya yang strategis ini. Kemudian dari segi budayanya, ini terjadi namanya akulturasi budaya. Kenapa? Karena orang-orang asing banyak ke Indonesia. Kemudian menikah dengan orang Indonesia, di mana ada percampuran budaya barat dan budaya timur. Itu dia. Nah, sekarang kita lihat dari karakteristik berdasarkan letak geologinya. Nah, dari letak geologinya, di sini kita melihat adanya bagaimana bisa terjadinya yang namanya pegunungan. Karena di Indonesia sendiri banyak pegunungan. Di berita kita lihat meletus gunung ini, dan seterusnya. Salah satunya yang dekat dengan kita adalah Gunung Sinabung. Itulah yang sekarang aktif. Jadi di Indonesia ini terdiri dari beberapa macam gunung. Ada gunung padam atau mati, ada gunung aktif, dan ada gunung yang dorman. Udah. Nah, kemudian Indonesia secara geologinya itu dilalui oleh dua sirkum pegunungan aktif, yaitu ada sirkum Mediterania dan sirkum Pasifik. Kalau sirkum Mediterania itu yang dilaluinya adalah Pulau Sumatera, kemudian Pulau Jawa. Ini dia. Nah, sedangkan di bagian timur nanti ini mungkin kamu tidak bisa melihat dengan jelas ya, tapi saya sampaikan ini adalah Pulau Sulawesi. Ini Kalimantan. Ini Pulau Jawa. Bisa ya, bisa mengamatinya. Kemudian ini Pulau Sumatera. Udah. Nah, ini Pulau Papua. Ini Papua. Ini Pulau NTB dan NTT. Ini dia di bawah. Nah, ini merupakan pertemuan kedua lempeng. Ini lempeng Indo-Australia. Ini lempeng Eurasia. Ini lempeng Pasifik. Nah, jadi lempeng Indo-Australia itu bergerak ke atas. Sedangkan Eurasia bergerak ke bawah. Nah, ketika kedua ini bergerak akan menimbulkan yang namanya gunung. Kenapa? Proses konvergen. Ini kan sudah kita pelajari waktu kelas 10. Nah, kenapa nanti mati jaringan. Oke, bagaimana? Masih bisa mendengarkan saya? Masih, Pak. Oke. Masih, Pak. Nah, kalau tidak bisa mendengarkan saya, apa ya? Karena memang jaringan di sini agak kurang stabil. Oke, saya ulang kembali. Di sini dengan adanya proses konvergensi antar lempeng Eurasia dan Indo-Australia itu menimbulkan banyak deretan pegunungan mulai dari ujung Sumatera ini di atas Aceh sampai ke bawah. Ini kan deretan pegunungan ini semua. Kemudian begitu di Pulau Jawa, mulai dari Banten sampai ke Jawa Timur. Ya. Kemudian masuk ke Pulau Lombok, Pulau Bali,
ya, Pulau Sumba sampai ke Nusa Tenggara Timur, kemudian naik ke atas, ya. Nah, ke Sulawesi ini di atas dia. Nah, itu pertemuannya. Nah, jadi Indonesia itu dilalui oleh 2 pegunungan aktif. Udah. Apa saja itu? Itu tadi dia dikatakan Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik. Nah, Sirkum Mediterania itu udah di bagian busur dalamnya bersifat vulkanik atau aktif, sedangkan di bagian busur luarnya bersifat non vulkanis. Busur dalamnya itulah contohnya di Pulau Sumatera, sedangkan busur luar kita Pulau Nias. Banyak gunung di Nias ini tapi tidak aktif ya, karena kita berada di busur luar. Itu dia alasannya. Sedangkan karena ini pertanyaannya begini, loh kan sudah dekat. Kenapa tidak aktif gunung-gunung di Pulau Nias, Pak? Tapi kenapa di Sumatera aktif? Nah, itu dia. Karena kita beradanya di busur luar. Sehingga gunung-gunung yang ada sama kita sekarang bersifat non-vulkanis. Itu dia. Kemudian di Sirkum Pasifik juga sama juga hal seperti itu yang memiliki 2 cabang di Indonesia ya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Bagaimana karakteristik wilayah daratan, wilayah perairan di Indonesia? Nah, pertama kita masuk ke danau. Di Indonesia itu banyak danau. Ada 3 jenis danau. Yang pertama ada danau vulkanik, kemudian ada danau tektovulkanik, dan ada danau kars. Ya, saya tidak menyampaikan di sini ya. Tidak ada di sini, jadi silakan kamu dengarkan, kemudian tulis-tuliskanlah. Akan begitu. Nah, danau di Indonesia itu ada 3, ada danau vulkanis, ada danau tektovulkanis, dan ada danau kars atau kapur. Nah, kalau danau vulkanis ini, tentu ini terbentuk karena adanya letusan gunung. Ya kan begitu. Karena ada letusan gunung, kemudian terisilah kawahnya itu oleh air hujan. Maka terbentuklah danau. Itulah danau vulkanis. Kalau danau tektovulkanis itu seperti Danau Toba. Itu dua-dua. Pertama adanya aktivitas patahan atau pergerakan lempeng, gempa bumi. Kemudian ada juga letusan daripada gunung. Sehingga kedua proses ini tergabung, maka terbentuklah danau seperti Danau Toba. Kemudian kalau danau kars atau danau kapur itu adanya di daerah-daerah yang struktur tanahnya itu berkapur. Contohnya seperti di Gunung Kidul. Itu struktur tanahnya itu kapur. Nah, di sini bisa terbentuk yang namanya danau. Kenapa? Karena prosesnya tadi ada kekosongan batuan di lapisan tertentu yang kemudian nanti terjadi penekanan ke bawah yang membentuk kubah. Nah, terbentuknya kubah yang akhirnya nanti terbentuklah yang namanya danau. Nah, apa saja di danau ini tentu tidak terlalu banyak. Itulah karakteristik dari wilayah perairan Indonesia dulu, bahwa Indonesia memiliki 3 jenis danau. Kemudian kita lihat dari sungai. Nah, sungai sendiri, oke, ada 10 menit lagi. Kita ada 10 menit lagi. Yang mudah-mudahan saya sempat menjelaskannya. Nah, jadi ada 10 menit lagi kita, setelah itu nanti otomatis mati pertemuan ini. Karena hanya 40 menit dikasih waktu kita untuk Zoom. Nah, untuk itu kalau di sungai dia ada secara keseluruhan sebenarnya di bagian timur Indonesia. Nah, oke, saya lihat dulu di sini. Oke, di sini coba lihat gambarnya. Nah, di bagian timurnya itu dataran rendah, sehingga udah di sini banyak menimbulkan yang namanya endapan-endapan di bagian sungainya. Dan sifatnya sungai-sungai di sini itu dendritik.
dendritik atau bentuknya bercabang-cabang. Nah, kemudian laju airnya itu tidak terlalu cepat atau tergolong lambat kalau di bagian timur. Begitu di Pulau Jawa. Sedangkan kalau di bagian baratnya nanti itu terlihat lebih cepat. Kenapa? Karena menuruni lereng yang lebih terjal. Nah, itu kalau di sungai di Indonesia. Nah, tentu di sini apa saja yang menjadi manfaat daripada sungai? Ya, tentu kalau di Indonesia ini sebagai sarana transportasi, sebagai pembangkit listrik, sebagai pengairan bagi petani atau irigasi ya. Kemudian bisa juga dijadikan sebagai tempat rekreasi, tempat wisata. Ini tergolong kepada wisata alam dan tempat olahraga. Ya. Nah, oke. Selanjutnya, selain daripada sungai adalah laut. Nah, kalau laut sendiri, Indonesia itu merupakan laut yang kurang lebih 70% itu laut, sedangkan daratan hanya 30%. Dan sifatnya laut Indonesia itu memiliki arus yang itu tadi dia, yang bergerak mulai dari Samudra Pasifik ke Samudra Hindia atau sebaliknya dari Samudra Hindia ke Samudra Pasifik, yang mengakibatkan kayanya akan sumber daya ikan di Indonesia. Nah, Indonesia pernah menjadi posisi saat ini Indonesia sebagai nomor 1 pemasok ikan tuna terbesar di dunia. Ada 80 negara yang kita supply ikan tunanya. Nah, posisinya saat ini. Kemudian ada Teluk, ada banyak Teluk ya. Tanjung sama Teluk, tahu beda Tanjung dengan Teluk ya? Kalau namanya Tanjung itu kalau dia Teluk itu masuk ke dalam, laut dia menjorok ke pantai, ke daratan, sedangkan kalau dia Tanjung itu dia pulau yang menonjol ke laut. Nah, kemudian selat. Selat itu ada banyak selat di Indonesia. Selat itu merupakan laut sempit yang berada di antara dua pulau. Misalnya seperti Selat Malaka, Selat Sunda. Nah, itu dia. Selat. Jadi yang mana dia selat itu? Ini dia. Nah, selat itu ini dia. Selat ini adalah Selat Sunda. Selat Sunda merupakan laut sempit yang berada di antara dua pulau yang kedalamannya kurang dari 150 meter lautnya. Nah, ini adalah Selat Sunda ini. Ini merupakan Selat Sunda. Nah, Selat Sunda di sini. Ini Selat Makassar di antara Pulau Sulawesi dengan Pulau Kalimantan. Di sini Selat Karimata. Selat Karimata ini di antara Bangka Belitung dengan Pulau Kalimantan. Kemudian di sini adalah Selat Malaka. Ya. Ada Selat Lombok. Selat Lombok ada di sini di antara Pulau Lombok dan Pulau Bali. Ini dia dalam. Nah, jadi ada banyak selat dan selat-selat ini dimanfaatkan sebagai jalur transportasi internasional. Nah, itu yang saya tadi maksudkan bahwa sangat beruntung sekali Indonesia berada di posisi strategis seperti ini. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk ke samudra. Nah, kalau samudra sendiri sudah saya jelaskan tadi lebih awal bahwa Indonesia diapit oleh 2 samudra dan 2 benua. Tentu ini ada banyak manfaatnya, di mana dengan adanya Samudra Pasifik membuat Indonesia menjadi tingginya curah hujan di Indonesia karena penguapan tertinggi ada di Samudra Pasifik yang kemudian nanti terbawa oleh angin, uap-uap air yang ada di Samudra Pasifik tersebut dan menurunkannya di pulau-pulau yang ada di Indonesia. Khususnya paling tinggi curah hujannya adalah Pulau Jawa. Oke, nah, itu penjelasan singkat
dari saya tentang pembelajaran kita. Nah, kita hanya belajar tentang karakteristik Indonesia. Jadi kita harus tahu bagaimana karakteristik daratan dan karakteristik lautan Indonesia seperti apa. Dan untuk pertemuan 3 nanti kita masuk ke perkembangan jalur transportasi itu minggu depan ya. Siapkan dirimu. Perkembangan jalur transportasi laut di Indonesia. Nah, itu judul kita minggu depan. Oke. Nah, jadi ini kebetulan kita tinggal 3 menit lagi. Nah, tinggal 3 menit lagi. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan nanti mengenai ini, bisa saja langsung chat saya secara personal, tanyakan. Bisa pakai voice note, tidak harus kamu ketik-ketikan, kadang capek mengetiknya. Tidak apa-apa untuk bertanya ke saya, boleh pakai voice note saja. Karena ini kita dibatasi waktu. Oke anak ya. Nah, kemudian materi saya akan bagikan kembali melalui Google Classroom dan evaluasi nanti ada di sana. Bagaimana? Sudah mengerti semua? Oh, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya? Harusnya, Pak. Nah, bisa memahami penjelasan saya? Bisa, Pak. Bagus. Bagus, nah. Baik, demikian dan selamat pagi dan selamat belajar. Pagi, Pak. Oke. Pak. Pagi, Pak.